adik-adik mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Perkenalkan, nama saya Ibu Putu Devi Yustisia Utami, dan adik-adik bisa panggil saya dengan panggilan Ibu Devi. Saya adalah merupakan salah satu dosen pengajar pada lab bagian hukum bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai program kekhususan hukum bisnis. Mungkin bagi adik-adik yang masih kebingungan untuk memilih program kekhususan yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Jadi, di Fakultas Hukum Universitas Udayana, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh ilmu pengetahuan hukum sesuai dengan bakat dan minat dari masing-masing mahasiswa itu sendiri melalui suatu program kekhususan. Di Fakultas Hukum Universitas Udayana ada 7 program kekhususan, yang salah satunya adalah program kekhususan hukum bisnis. Pada program kekhususan hukum bisnis, adik-adik diberikan kesempatan untuk menempuh ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan bidang bisnis, seperti misalnya hukum dagang, hukum perusahaan, hukum investasi, hukum perbankan, maupun hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan bidang-bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan juga hukum bisnis. Mengenai mata kuliah wajib dari program kekhususan hukum bisnis, ada 3 mata kuliah wajib PK yang harus adik-adik tempuh apabila mengambil program kekhususan hukum bisnis. Di antaranya adalah mata kuliah hukum perusahaan, yang kedua hukum investasi, dan yang ketiga adalah hukum perbankan. Adapun mata kuliah prasyarat dari ketiga mata kuliah wajib PK ini adalah adik-adik harus sudah lulus menempuh mata kuliah hukum perdata. Jadi, nanti ketika adik-adik sudah memilih program kekhususan, selain menempuh mata kuliah wajib institusi, wajib fakultas, dan juga mata kuliah pilihan, adik-adik wajib menempuh mata kuliah program kekhususan. Nah, kemudian bagaimana dengan prospek kerja? Jadi, prospek kerja bagi mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum bisnis itu sangat luas. Yang pertama, mahasiswa dapat memperoleh lapangan pekerjaan pada instansi-instansi pemerintahan, baik itu lembaga peradilan maupun dinas-dinas pemerintahan lainnya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga dapat memperoleh lapangan pekerjaan pada instansi BUMN dan BUMD. Dan yang ketiga, selain memperoleh lapangan pekerjaan pada instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD, adik-adik dapat memperoleh lapangan pekerjaan pada instansi-instansi swasta, seperti misalnya pada lembaga perbankan, pada lembaga finance, pada perusahaan-perusahaan swasta, maupun pada kantor-kantor hukum, baik itu menjadi seorang legal, menjadi konsultan hukum, menjadi staf-staf tertentu, dan juga tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa menjadi seorang pengacara, dan apabila melanjutkan pada program S2 kenotariatan, adik-adik akan bisa menjadi seorang notaris. Nah, jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai program kekhususan hukum bisnis. Jangan ragu-ragu untuk mengambil program kekhususan hukum bisnis. Sampai jumpa.